kita sudah sampai Jepang. Enggak ya, ini masih di kota Semarang tapi udah kerasa ya atmosfernya Jepang banget. Nah, kita sekarang ada di Benjiro Sushi dan kita akan ngobrol langsung bareng sama ownernya yaitu Mas Reza Eja. Apa kabar Mas Eja? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sehat terus. Sehat terus karena makan sushi? Ya mungkin ya. mungkin. Kita ngobrolin soal Benjiro Sushi nih Boleh, Mas. boleh Mbak. Benjiro itu artinya apa sih Mas? Benjiro itu artinya perdamaian. Jadi perdamaian. memang sebenarnya unik sih dulu kenapa milih Benjiro. Jadi teman saya itu dua orang teman itu berantem terus gitu. Jadi kalau misalnya ke Benjiro harusnya damai gitu. Oh gitu. Dan orang-orang yang kesini harusnya ya damai lah gitu. Karena biasanya kalau orang ribut itu salah satunya adalah karena lapar. Bisa jadi ya. Dan ke Benjiro Sushi kenyang langsung damai. Betul. Gitu ya. Dan Benjiro Sushi udah ada dari tahun berapa? Start awal itu sebenarnya online dulu. 1 tahun di 2017, terus ternyata animonya bagus. Online itu berarti sistemnya PO, pre-order. PO dulu, terus ternyata Semarang animonya bagus, nekat buka kedai di 2018. Oh, jadi setelah 1 tahun mencoba lewat pre-order, akhirnya berani untuk buka kedai ya? Iya, betul. Tapi awalnya kenapa bikin sushi sih? Apakah emang suka makan sushi, terus kemudian nyobain bikin, atau kebetulan ada yang order jadi tertantang gitu atau gimana? Pertama memang suka sushi ya, suka sushi. Terus kedua cari sushi yang enak tapi terjangkau itu sulit. Nah jadi ternyata di Semarang itu terlalu jauh gapnya. Jadi kalau sushi murah biasa aja sama mahal enak. Nah akhirnya coba deh buka yang di tengah-tengahnya gitu. Sebenarnya edukasi juga sih. Jadi kayak sushi enak nggak harus mahal gitu. Itulah mulai. Benar sih, karena kadang tuh problematikanya gitu ya. Kalau yang enak harganya mahal. Betul. Ada sih yang murah tapi harganya nggak kayak sushi, rasanya nggak kayak sushi. Betul. Gitu ya. Dan Gitu. terus kemudian dari 1 tahun melalui online kemudian buka kedai langsung di tempat ini. Iya, ini pertama kali kedainya. Alamatnya di mana Mas? Di Jalan Benjiro Sushi itu ada di Jalan Kanal nomor 5H, Lamperlor, Semarang Selatan. Oke. Ancer-ancernya yang gampang nih. Aduh, gitu. Kalau orang Semarang tahu jembatan TI ya mungkin ya, jembatan TI belok kiri, nanti ikutin aja ruko pertama ada di sebelah kiri. Oke, gampang kok dan kelihatan dari jalan tuh kelihatan jelas gitu ya. Dan terus akhirnya tahun 2018 bukalah di Jalan Kanal ini. Perjalanannya awal gimana? Pasti kan beda tuh antara yang pre-order kan pasti sudah ada yang beli. Kemudian buka kedai kan ini harus standby untuk ketika ada orderan datang bikin gitu. Perjalanannya kayak gimana itu Mas? Jadi waktu itu kan 2018 itu masih kerja. Nah, masih kerja terus buka ini. Dari staff itu karyawannya cuma 2, sama saya 3. Terus ya sambil mempelajari mempelajari pasar, terus improve terus. Akhirnya ya awal-awal berat sih, 2 tahun pertama itu berat karena kan babat alas ya. Apalagi Semarang itu pasarnya agak tricky ya, maksudnya susah-susah gampang gitu. Jadi ya waktu itu mikirnya sih yang penting konsistensi. Awal pertama mungkin 1 orang, terus nanti besoknya 2 orang. Nah 1 orang itu harus kembali lagi. Caranya gimana? Harus konsisten. Itu. Gitu. Nah terus ya alhamdulillah sekarang dari dulunya 2, sekarang udah ada alhamdulillah 13 karyawan. 13 karyawan. Luar biasa ya, dalam waktu 4 tahun ya? Dalam waktu 4 tahun. Nah itu kemudian gimana sih caranya untuk membuat masyarakat itu kenal sama Benjiro Sushi? Kan tadi katanya 2 tahun babat alas ya? Sebenarnya gini, sekarang tuh skemanya berubah ya, kayak kalau orang buka restoran atau warung makan atau apapun gitu yang sejenisnya, mereka itu terfokus sama interior, sama tempatnya bagus, tapi lupa akan kualitas produk. Nah, kuncinya sebenarnya di kualitas produknya. Kalau kualitasnya produknya bagus, mau tempatnya kecil, terpencil, melosok, pasti akan dicari. Gitu, kuncinya di situ. Ya, karena memang barangkali banyak juga ya yang cari tempat untuk jadi spot foto. Makanya untuk tempat harus interior bagus segala macam. Tapi belum tentu mereka akan kembali lagi. Iya. Dan untuk bisa mendapatkan loyal customer yaitu dengan kualitas produknya sendiri ya. Baik, dan kemudian dari 4 tahun menekuni bidang industri kuliner khususnya Japanese Restaurant ya di Kota Semarang, gimana Mas Reza melihat konsumen di Kota Semarang itu? Apakah mereka
animonya besar untuk makanan yang di luar makanan Nusantara ya? Atau masih suka coba-coba, jadi harus butuh sesuatu yang baru terus atau seperti apa? Oke. Kalau untuk Japanese food sekarang memang hype-nya kan lagi ke sana ya. Ya coffee shop temanya Jepang, terus kiblatnya Jepang, terus banyak sekarang udah mulai buka restoran Jepang. Berarti kan sebenarnya pasar Semarang untuk Japanese food luas sekali gitu. Hanya saja ya tadi balik lagi tadi, apakah mereka konsisten dengan produknya atau enggak. Kalau pasar Semarang itu bagus banget, hanya saja ya mungkin tadi konsisten tadi. Terus dibilang susah-susah gampang tadi ya memang benar gitu, karena untuk dapetin loyal customer itu sulit sekali gitu. Pengennya harga murah tapi enak, atau misalnya ada harga ya, makanya nih disesuaikan sih. Kalau Mas Ijo berarti kiblatnya dari mana nih? Maksudnya belajar sushinya sendiri, kemudian dalam penentuan rasa segala macam. Apakah ada tren yang diikuti atau nge-create sendiri? Create sendiri sebenarnya. Kalau mau ikutin tren nanti nabrak-nabrak. Soalnya saya memang Benjiro ini dibuat memang berkarakter Jepang aja gitu. Nggak mau yang nabrak-nabrak, nanti mungkin ada geprek, ada apa enggak sih gitu. Biasanya kan gitu ya, misalnya restoran Itali terus tiba-tiba ada geprek. Misalnya karena kan memang trennya geprek gitu. Tapi kalau di Benjiro memang dibentuknya ya Jepang aja lah sudah gitu. Memang segmented banget, tapi pasti akan ada. Tapi dalam 4 tahun ini apakah juga selalu update dengan apa yang lagi tren di Jepang gitu? Update. Cuma kalau pasar Semarang itu untuk yang otentik sana kemungkinan nggak akan masuk. Jadi Benjiro itu sudah disesuaikan dengan lidahnya Semarang gitu. Awal-awal sebenarnya tantangannya itu adalah gini, orang itu image Jepang itu makanannya mentah, padahal kan sebenarnya nggak semuanya mentah gitu. Kalau ditanya sekarang banyak nggak yang suka mentah? Banyak Mbak. Fresh salmon, salmon sashimi itu banyak banget gitu. Udah pada mulai berani bener, begitu ya? udah pada mulai berani. Nah, awal-awal dulu malah kalau misalnya kesini, pernah nyobain mentah nggak gitu? Belum pernah gitu. Mau nyoba nggak? Saya kasih gratis. Dulu tuh gitu tuh. Kalau berani saya kasih gitu, biar cobain gitu kan. Kuncinya cuma satu, kalau salmonnya bagus, fresh banget, itu orang pasti akan nyaman makan. Soalnya kalau misalnya salmonnya nggak fresh, amisnya itu keluarnya terlalu strong gitu. Itu sih kuncinya di freshness lah kalau kita ngomong sushi ya. Gitu. Dan tapi dulu kenapa Mas pilih buka restoran Jepang, nggak restoran Nusantara aja gitu kan? Pasti untuk dari segi bahan segala macam kan pastinya lebih ribet lah daripada restoran Nusantara yang ya memang makanan kita sehari-hari gitu kan? Kalau kenapa Japanese food itu ketimbang sama Nusantara sebenarnya juga susah Mbak, karena kan saya emang basicnya kan chef ya, jadi tahu gitu. Kalau Nusantara itu pertama agak ribet ya kalau saya bilang, karena kan prosesnya panjang, terus ingredientnya banyak. Udah gitu, kita ini hidup di Nusantara. Kalau misalnya nggak enak dikit, saingannya banyak. Oh, oke. Saya udah pada paham ya. Udah pada paham gitu. Jadi kalau peluangnya justru malah sebenarnya peluangnya lebih banyak Nusantara. Tapi kalau saya lebih ya sudahlah, saya ambil yang segmented aja. Setidaknya konsistennya dijaga, maksudnya kualitasnya dijaga seperti itu. Nah, jadi makin penasaran kan kayak gimana sih menu-menu yang ada di Benjiro Sushi. Kita akan bahas lengkapnya di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
People, kita masih di Ini Usahaku, episode Benjiro Sushi. Dan kita tadi udah ngeliat ya, ini buku menunya. Menunya itu banyak banget ternyata ya. Mulai dari ada sushi, ada snacknya juga, terus ada ramen. Ini emang dari awal sebanyak ini, Mas? Enggak, dulu waktu online cuma 10. Start 10 menu, terus sekarang ada 60-an something. Wih. Ya setiap bulan kita memang ada R&D sendiri untuk mungkin ada menu yang kurang menarik atau kurang diminati, kita ganti sama menu yang baru. Oh gitu. Dan untuk best sellernya di sini ada menu apa aja? Nah, kalau untuk best sellernya di sini ada yang namanya salmon surendol. Nah, salmon surendol itu perpaduan antara salmon sama cheese dengan crab stick, sausnya cheese juga, terus ada taburan katsubushi-nya. Nah, dari dulu sampai sekarang itu masih favorit sampai sekarang. Saya jadi penasaran kayak apa tuh? Nah, harus kulit coba, Mbak. Oke, kita lihat langsung ya. Soalnya ini sudah dipersiapkan ternyata. ini Wih, dia. salmon surendol. Nah, ini takoyaki menu baru, Mbak. Nanti cobain. Nah, Baru ini mulai ada tahun berapa tuh? tahun ini, bulan kemarin. Nah, ini salmon surendol, the bestnya Benjiro Sushi. Wih, dari looknya aja udah oke banget nih, kelihatan sangat menggiurkan. Nah, Satu yang lagi? satunya lagi ini Niku Nikimaru. Jadi yang suka beef, terus ada crispy enokinya. Nah, ini harus coba. Wah, ini porsinya memang segede ini, Mas? Ini porsi yang large, yang isi 8, nah, tapi juga ada yang isi 4, yang smallnya. Ada 2 itu aja sih. Jadi ada yang dua large, ukuran ya? ada 2, yang large sama yang small. Yang ini yang large. Tapi biasanya, nah yang small nanggung, jadi mereka pesan lagi. Jadi tentu aja large gitu. Jadi Sekalian ya? Iya, sekalian Biar aja. mantap. Kalau Gitu. ngomongin soal harga, di sini range-nya berapa sampai berapa? range-nya murah, dari 13 ribuan sampai ya ada yang premium sekitar 60 ribuan. Tapi yang 13 ribuan pasti ada. Ini berarti dari telur, tamago ya? Tamago Atau ada. Telur ada, sampai apa aja nih? Ada pilihannya? telur, ada isiannya telur, crab stick, ayam, terus beef, salmon, tuna, macam-macam Mbak, banyak Mbak. Saya juga kadang suka lupa. Saking banyaknya ya. Dan ini kalau kita lihat di menunya, nggak cuman menu-menu sushinya yang unik. Ada satu menu yang unik, dua. Dua. Signature. Ada Iya, es iya, kopi susu korban janji dan juga es coklat korban perasaan. Ini Iya. tiba-tiba ada ini, gimana ceritanya, Mas? Karena basicnya saya itu kan barista ya, jadi barista. Terus kok kayaknya kalau nggak ada menu yang unik-unik dari kopi, kayaknya kurang greget gitu. Terus tahun 2019-an mau bikin ya menu-menu yang patah hati lah gitu. Jadi kan zaman-zaman dulu tuh Zaman-zaman galau gitu ya? Zaman-zamannya Didi Kempot itu loh, masih orang Didi Kempot, pada ambiar ya? galau, galau. Bikinlah kopi korban janji. Tagline-nya kopiku tak semanis janjimu. Nah, tuh, asik. Oke, asik. Terus kalau yang korban es coklat korban perasaannya itu. Coklatku tak seindah apalah gitu, lupa waktu itu. Gitu. Jadi itu sih. Ini kalau kan sushi, kemudian disandingkan dengan kopi. Tapi juga penjualannya. Alhamdulillah ya, ada banyak anyway juga bagus. Terus kalau kopi yang di Benjiro ini, es kopi korban janji itu kan dia nggak manis ya, jadi lebih cenderung pahit gitu. Nah, orang-orang yang suka kopi susu pahit ya akan suka gitu. Oke, dan kalau Benjiro Sushi sendiri penjualannya itu banyak dine-in atau banyak yang order online? Kalau banyaknya itu online sih, dari ya semua aplikasi ada, banyaknya di online. Ya mungkin kalau dipresentasiin ya 70 online, 30-nya dine-in gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kakak-kakaknya atau mau makan Japanese food tapi tenang, nggak ada keramaian ya di Benjiro. Karena memang paling masuk keluar gitu, nggak terlalu banyak yang crowded sih. Jadi nyaman ya. Nyaman. Dan kalau kita lihat-lihat ya, ini kan dari interior desainnya itu udah Jepang banget. Dan di depannya tuh unik banget loh, ada sesuatu yang menggantung-gantung tulisan Jepang. Ini apa sih, Mas? Itu kartu hope, kartu harapan. Jadi setiap ada customer kesini kita tawarkan mau ngisi nggak gitu, mau ngisi kartunya. Jadi di belakang kartu itu bisa ditulisin harapannya customer. Misalnya kakaknya harapannya besok mau
nikah gitu kan. Nah, ya tulis aja nanti kita gantung di situ. Oke. Itu macam-macam unik ya. tuh kalau dibaca tuh banyak. Gitu. Dan kalau dilihat juga ini bentuknya itu desainnya terinspirasi dari apa sih Mas? Kalau desainnya ini itu terinspirasi dari kuil di Jepang. Jadi kalau di kuil di Jepang tuh kan ada lorong. Nah, lorongnya itu kan dari kayu-kayu, terus nanti di atasnya itu ada kayak gantungan-gantungan gitu. Gitu. Kalau di sana sih doa, kalau di sini jadi harapan. Gitu. Oke, dan nggak cuman uniknya itu aja ya, ada lagi yang unik yaitu tadi ada mainan-mainan yang disediakan Iya, di sini. betul. Kan biasanya mungkin di kafe yang kopi-kopi banyak kayak Iya, gitu ya. Tapi betul. kelihatannya kalau restoran Jepang saya baru lihat sekarang di sini ya. Iya, iya. Konsepnya Mas sebenarnya gimana sih Mas? Kenapa ada mainan gitu? Itu karena kebanyakan dulu itu customernya Benjiro itu kan family. Di sini keluarga kecil bawa anaknya 2 gitu kan, makan sushi sambil nunggu bisa mainan gitu. Oh gitu. Jadi ya kebanyakan customernya kesini tuh anaknya tuh senang gitu, ngajakin kesini lagi karena salah satunya ya ada mainannya. Bisa makan sambil mainan ya. Iya, betul. Dan itu biasanya bikin makannya lebih cepat ya. Betul. Ayo makan-makan, adu sambil gitu. mainan. Iya. Dan selain itu Benjiro Sushi sendiri kan bisa dipesan lewat berbagai macam platform online Yap, ya. betul. Terus promonya juga banyak nih Pasti sepertinya ya. banyak. Ini kan bulan Februari, Ya. bulan yang biasanya tuh istilahnya erat dengan cinta-cintaan. Betul. Ada promo khusus nggak dari Benjiro? Ada, tapi kita khususnya kita persembahkan untuk orang-orang yang jomblo. Oh, pencari cinta berarti. Pencari ya? cinta. Soalnya mungkin di luar sana banyak yang bikin promo yang couple-couple. Nah, kasihan kan yang jomblo ya. bener. Jadi kita bikin yang jomblo. Syaratnya cuma gampang. Syaratnya itu ngaku jomblo di Instagram, tag kita sama beberapa temen, sama udah mention aja Benjiro jomblo bareng Benjiro. Oke, mendengar suara hati para jomblo. Iya. Siapa tahu dengan ikutan programnya Benjiro ini update di story, tahu-tahu dapat pacar nanti. Iya, siapa tahu. Nah, benar. Nanti bisa ke Benjiro bareng. Betul. Oke, dan setelah itu kelihatannya kalau kita lihat di sini kan ini selain ada promonya, wah ada ini menu juga ini apa Iya, Mas? dan buri. Jadi menu simple kan ada beberapa customer yang kesini keluarga tapi dia bapaknya nggak suka sushi. Nah, ini kita support dari donburinya. Ada beef seikoro, ada salmon mentaiko gitu. Macam-macam sih. Terus untuk jam operasional sih dari jam berapa sampai berapa Mas? Untuk jam operasionalnya itu kalau sekarang itu jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, jadi dari mau sarapan agak telat bisa, Iya. makan siang sampai makan malam bisa. Betul, Dan betul. untuk kedepannya Benjiro ada rencana sesuatu, atau ada strategi kedepannya mau kayak gimana? Iya. Kalau rencana ke depan itu kita lagi persiapan buka cabang ketiga sebenarnya di Tembalang. Oh, Di Tembalang ini lagi progres. Ya, doain aja nanti Februari ini insya Allah buka. Amin. Ya kita tunggu nanti ternyata di Tembalang juga ada ya. Amin. Tadi kan Mas Eja bilang kalau Benjiro ini banyak yang order online gitu. Berarti selama ini marketingnya tuh lewat apa aja? Kalau marketing start awal dulu online aja dari misalnya aplikasi A nawarin gitu kan ada. Terus kalau sekarang ada tim marketing sendiri sih dari luar yang handle Benjiro Sushi gitu. Marketingnya itu kalau online kan biasanya ditawarkan, kita selalu ikut sih gitu. Makanya dari 3 aplikasi itu dibuka aja itu udah pasti ada promo gitu. Oh, baik. Malah kemarin sempat ada yang sushi cuma 1.000. Wih, Iya. pasti ramai banget langsung. Ramai banget sampai panjang Mbak, sampai ujung. Beneran. Ngomong-ngomong kan ini udah 4 tahun, berarti sudah merasakan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kena dampak juga nggak sih? Alhamdulillah sih enggak Mbak. Soalnya kan kita Benjiro itu basicnya online food, jadi ketika orang-orang nggak boleh keluar, nah akhirnya mereka beralih ke online ya. Alhamdulillah Benjiro tidak terdampak. Wah. Dari pandemi pertama sampai kedua, alhamdulillah enggak. Berarti ketika orang-orang mulai beralih dari yang offline ke online, Benjiro dari awal sudah dari online, ya, jadinya aman, Aman, gitu ya. alhamdulillah. Oke, baiklah. Nanti kita tunggu pokoknya ya, dari Benjiro akan buka cabang terbarunya. Dan jangan lupa buat yang penasaran bisa langsung datang ke kedainya yang ada di Jalan Kanal Nomor betul 5. ya. Tinggal di search aja di Google Maps juga bisa langsung ketemu ya.
Instagramnya apa Mas? Biar di follow. @benjirosushi ya. @benjirosushi. Jangan lupa buat di follow juga Instagram @semarangpemkot. Terima kasih Mas Eja. Setelah ini kita akan Sama-sama, cobain Mbak. menunya dari Benjiro Sushi. Ya. Dan buat e-people yang punya berbagai macam usaha lainnya dan pengen kita liput, bisa langsung mention aja atau DM di Instagram @semarangpemkot ya. Nanti kita akan liput buat usaha yang terpilih. Dan juga kita ucapin terima kasih buat Mas Eja sekali Sama-sama, lagi. Mbak. Buat e-people yang udah nonton, subscribe channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk nonton Ini Usahaku setiap hari Kamis hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Handi Nurmalita pamit, sampai ketemu lagi. Wah, ini menu-menunya di Benjiro Sushi enak banget, pokoknya bikin puas ya. Dan sekarang saatnya kita buat ngisi ini nih. Ada kartu harapan yang nanti akan digantung di depan ya.